tidak, kita lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Nah, ini menurut saya ini ya. Soal tentang basis. Jadi dia punya syarat pertama harus pendukung. Jadi kemudian hasilnya tidak mengandung 0. Nah, jadi tidak mengandung 0 gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada persamaan boleh sama dengan 3 boleh. 4 boleh, tapi asal jangan 0. Nah, gitu. Nah, jadi kalau di sini jawaban yang tidak mengandung itu tidak sama dengan cuman ini. Hanya saja T tidak sama dengan 2T. Nah, jadi menurut saya ini tapi bukan T-nya ada kesalahan gitu, entah T-nya S atau 2S gitu. Tapi kita akan cek, makanya kita harus cek. Nah, jadi bagaimana cara menjawabnya? Karena determinan dari orang ini tidak 0 ya, tidak mengandung 0. Jelas tidak 0 gitu. Tapi 1 boleh, 2 boleh, jelas tidak 0. Oke, jadi di sini saya buat negatif 2, negatif 1, kemudian 1. Terus ini saya tambah saja. Nah, saya tambah negatif 2, negatif 1. Kemudian di sini S, T, kemudian 1. Kemudian di sini S lagi, di sini T, baru 2, 1, 0, kemudian 2, 1 ya. Nah, ini nanti di diagonalnya dikurangkan. Dikali diagonal tapi dikurangkan. Minus 2 dikali T dikali 0. Berarti jadi 0 dia. Minus 1 dikali 1 dikali 2. Minus 2 dia. Kemudian 1 dikali S dikali 1. Maka jadi S. Gitu. Kemudian dikurangkan. Nah, dia harus tidak sama dengan 0. Artinya bukan gara-gara tidak 0 ya, tapi tidak mengandung 0 gitu. Nah, tidak mengandung 0. Memang sama dengan juga, tapi dia karena di sini tak pernyataan, makanya dibikin tidak 0 gitu ya. Kemudian diagonal 1 dikali T dikali 2. Nah, jadi 2T. Kemudian minus 2 dikali 1 dikali 1 minus 2. Kemudian ini ya, minus 1 dikali S dikali 0. 0. Nah, sekarang minus 2 ditambah S dikurang 2T ditambah 2 tidak mengandung 0. Nah, berarti ini kan coret nih. Maka S tidak 2T. Nah, arti bukan ini bagian maksudnya tidak sama dengan ya, tapi tidak 2T. Berarti dia kalau 2T, dia nanti tidak bisa berbentuk basis di ruang 3. Di ruang 3 ini pun salah juga dia buatnya, ruang 2 dia buatnya. Nah, jadi jawabannya yang B ya, yang kalau B gitu maksudnya. Silakan kalau mau tanya, Pak. Iya, Bu. Itu penulisan matriksnya baris toh, bukan kolom. Yang min 2, min 1, 1. Itu baris ya? Emang penulisannya seperti itu? Iya, Bu. Ini gini, Bu. Ini X, Y, Z nih, Bu. Oh, iya, iya. Oh, iya, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Oh, bukan ditulis kolom ya, Pak ya? Iya. Gimana, Bu? Nulisnya bukan kolom ya kalau vektor. Ini gini, Bu. Ini mengandung. Ini vektor, Bu. Vektor itu X, Y, Z, Bu. Jadi ini apa? Seandainya kita bikin kayak gini, Bu. Vektor. Nah, Bu. Jadi minus 2 itu seandainya saya letakkan Z di sini Y, di sini X. Ah, gitu. Nah, jadi di mana?
Jadi dia nanti minus 2-nya di X gitu. Minus 2 di X, berarti di arah sumbu. Nah, ya. Nah, di sinilah kira-kira minus 2 gitu. Terus minus 1 di Y. Nah, kira-kira minus 1-nya di sini gitu. Nah, gitu ya, bukan ini, bukan karena baris kita belajar matrik ini, Bu. Tapi ini vektor ya. Ini. Vektor basis ya. Bukan kita belajar apa? Ya penulisannya kalau di sini ya ditulis dalam bentuk baris ya. Nah, nulisnya bentuknya, tapi ini kan X, Y, Z gitu. Ini X, ini Y, ini Z gitu. Bisa dipahami, Bu? Halo? Pak, makasih Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini vektornya. Vektor apa nih? V-nya bernilai 1 untuk I, kemudian J-nya minus A. Berarti kemudian ini membentuk sudut. Nah, jadi kalau membentuk sudut, kita bisa gunakan rumus V dikali W sama dengan panjang V dikali panjang W dikali dengan cos sudutnya. Nah, terus ini dikali, berarti 1 dikali 2. Ini ada 1 dikali 2. Berarti jawabannya 2. Min A dikali dengan 1. Berarti min A. Nah, gitu. Panjang V adalah kuadrat dari 1, kemudian dikuadrat dari min A. Berarti A kuadrat. Panjang W-nya 2, 4, berarti 4 ditambah 1. Nah, karena kuadrat dari 2, 4, 1 kuadrat. Cos 60 sama dengan setengah atau 1/2. Nah, 1/2 saya kalikan ke sini, sehingga di sini menjadi 2 dikurang A gitu ya. Kurung, 2-nya dari sini. Yang ini saya kalikan 5 ditambah 5A kuadrat. Ini kan 4 tambah 1, 5 gitu. Dikalikan ke sebelahnya. Nah, ini kalau dikuadratkan ini menjadi 4. Ini menjadi 4 dikurang 4A ditambah A kuadrat. Ini hilang akarnya 5 ditambah 5A kuadrat. Kalau dikalikan 16 dikurang 16A ditambah 4A kuadrat. Di sini 5 plus 5A kuadrat. Nah, sekarang kalau disatukan 5A kuadrat itu langsung aja menjadi A kuadrat. Dari 4-nya kurang, berarti 5 dikurang 4 gitu ya. Kemudian 16-nya menjadi positif. 16A. Kemudian 5 dikurang 16 minus 11. Nah, perintahnya jumlah semua nilai A yang mungkin. Nah, jadi kalau jumlah semua nilai A berarti A1 ditambah A2 min B per A. Nah, min B per A. Karena min B-nya 16 minnya berarti min 16 per 1. Di jawabannya min 16. Oke ya. Ada yang bertanyakan? Lanjut. Oke. Nah, ini sama dengan yang kasus tadi. Ingat ya, tadi kita tidak mengandung 0. Tidak mengandung 0, berarti bukan berarti dia tidak 0 gitu ya. Oke, cari caranya. Dikali koefisien ya. Nah, jadi kali koefisien. Ini tadi X, berarti X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan nih 1. Nah, gitu nilainya. Kemudian saya ganti warnanya.
Nah, kemudian ini lagi. 1, 1, 0. Artinya, X ditambah Y, Z-nya 0. Nilainya 2. Nah, Kedengeran suara kita. kemudian, kemudian 0, 1, 2. Berarti Y-nya 1, Z-nya 2. 2Z. Gitu. Nilainya -1. Pernyataannya, berapa nilai Y? Ya, berarti kita mencari nilai Y saja gitu maksudnya. Oke, ini kalau ini mencari X, berarti X sama dengan 2 dikurang Y. Kalau ini mencari Z, ya, mencari Z, minus 1 dikurang Y dibagi 2. Itu Z. Sekarang nilai orang ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Saya ganti dulu warna. Oke. Nah, X-nya tadi adalah nih 2 kurang Y. Berarti kita buat 2 kurang Y. Ditambah 2Y. 2Y kan tidak ada ganti. Ditambah Z-nya adalah ini. Minus Y. Minus 1 dikurang Y dibagi 2. Ya. Sama dengan 1. Kalau semuanya ini saya kali 2, maka ini menjadi 4 dikurang 2Y, ditambah 4Y, dikurang 1, dikurang Y, sama dengan 2. Y-nya kan ini 2Y nih. 2Y minus, berarti 2. 2 kurang 1, 1. Berarti Y. Nanti 4 dikurang 1, 3. Berarti 2 dikurang 3. Maka jadinya -1. Maka jawabannya harus Y-nya -1. Jadi kalau itu ya. Saya yang menanyakan? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini maksud soalnya sama tadi. Tapi ini kita cari. Jadi soalnya sepertinya kalau soal vektor keluar sudut. Ini dia. Langsung saja. Berarti ini menjelaskannya 2. jangan cepat-cepat. Ya, ya Bu. Jangan kecepatan. Ya Pak. Oh iya ya. Jelaskan. Oke. 2 dikali dengan 4 berarti 8. Nah, 2 dikali 4 8. Kemudian 2A dikali dengan -2. Nah, berarti minus 4A gitu ya. Nah, ini. Kemudian panjangnya, panjang dari V itu 2 kuadrat berarti 4. Kemudian 2A kuadrat 4A kuadrat. Nah, 4A kuadrat. Nah, dikali dengan Dari mana dapatnya Pak? yang mana Bu? Yang akar itu dapatnya dari mana Pak? Oh, akar itu dari gini. Dari kalau misalkan rumusnya V dikali dengan W, kemudian panjang V dikali dengan panjang W dikali dengan cos sudut. Nah, jadi kalau V, panjang V-nya ini 2 kuadrat 4, terus 2A kuadrat 4A kuadrat. Bentar saya tulis tuh. Saya tulis lah ya, biar lebih apa? Iya Pak. Soalnya Oke. sambil berusaha mencerna Pak, ini biar ingat gitu. Ya. Oke, sorry, maaf. Saya Pak, izin Pak, ini ada modulnya kan Pak? Modul konsep dasar teorinya. Ada Pak, nggak ada ya dijelaskan ini. Ini Saya kan kalau dari tadi soalnya modelnya. saya akan share nanti modul PPG yang lalu ya. Modelnya sama tapi kan butuh mencerna juga gitu biar paham. Ya. Oh iya, benar.
Iya, biar Nanti- tahu, nanti- oh ini gunakan rumusnya yang ini gitu loh, Pak. Oh iya, maaf. Ya, Sip. maksudnya ya. Biar nanti bisa memahami gitu, Pak. Oh ya, insya Allah. Nanti saya share anunya, modul yang digunakan yang lama ya. Karena yang terbaru saya belum dapat modulnya. Oke ya, jadi ini dia. V-nya itu dikali W. Nah, berarti apa V-nya? Berarti gini ya. Ini dalam bentuk kolom saya nulis, boleh. Berarti 2A. Nah, tapi kalau kali dia nanti dijumlahkan seluruhnya ya. 4 minus 2 gitu. Minus 2 yang ini. Nah, kemudian yang ini 2A ini, 2-nya dikeluarkan. Berarti 2 kuadrat plus 2A kuadrat. 2A Ya. dipangkat 2. Kemudian dikali dengan 4 Akar pangkat 2. plus Ini 2-nya minus kuadrat. Dikali dengan cos 45 ya. Ya. Cos 45. Bapak bantal. Oke, bisa kita lanjut. Lanjut, Pak. Ya, Pak, sudah, Pak. Ya. 4 dikali 2, berarti lah 8. 2A dikali minus 2, 4A. Gitu. 4A. Ya, ini akarnya, di dalam akar ini ada 4 4 plus 4A pangkat 2. A kuadrat atau pangkat 2. Ini nanti 16 plus 4. Ya. Nah, cos 45 itu Akar 2. ya, atau per akar 2 ya. Ya. Akar 2 saya kalikan ke sebelah sini. Nah, gunanya untuk apa? Sebenarnya untuk memudahkan aja, tidak begitu berpengaruh, tapi ada pengaruh gitu. Nah, 8 ini saya faktorkan 4, berarti sisanya 2, di sini A. Nah, gitu. Ya. Ini 4-nya saya keluarkan menjadi 2. 2. 1 plus A kuadrat. Ya. Ini 20, saya keluarkan 2. Di dalam 5. Bentar, saya ganti warnanya. 2 ini kali 2, 4 kan? Nah, ini jadi 4. Ya. Berarti dicoret. Nah, Oh. sekarang Ya. 5-nya dikali dengan A kuadrat, 5 dikali 1. Yang Ya. ini akar 2, 2 dikurang A, yang ini 5 dikurang ditambah 5 plus 5A. 5 A kuadrat. 5A kuadrat. Ya, sekarang saya kuadratkan. 2-nya akar 2 menjadi 2. 2. Sedangkan yang di dalamnya tuh 2 kurang A menjadi 4 dikurang 4A ditambah A kuadrat. A kuadrat. A kuadrat. Ini menjadi 5 plus 5A 5A kuadrat. kuadrat. A kuadrat. 2 dikali 4, 8. 8A ditambah 2A kuadrat. 5 plus 5A kuadrat. Kalau 5 dikurang 2, itu menjadi 3A kuadrat. Ya. Berarti saya tulis 3A kuadrat. Kemudian 8-nya saya pindahkan, plus 8. 8A. Kemudian ini menjadi minus 3. Karena 5 dikurang 8. Sedang kalau hasil kali A1 kali A2, rumusnya P per A. P per A. Ya, benar ya. Jadi minus 3 dibagi dengan 3. 3. Min Jadi 1. jawabannya Min 1. minus 1. Opsi yang kita pilih E. C ya. Ini C. Oke. Ada yang menanyakan? Bisa dipahami, Pak. Oke, lanjut berarti ya. Ya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi juga ya. Dia tidak mungkin, yang tidak mungkin. Nah, jadi saya analisakan dulu ya, Bapak Ibu. Ini kan kalau T-nya kurang, nah ini baru benar dia nulis T pangkat 3 nih, ya, ruang nih maksudnya. T-nya kurang dari setengah, ini kan bisa mengandung 0. Karena bisa, Oh, ya ya. pokoknya kalau jalan terus, ini mengandung 0. Maka
Kalau mengandung 0 pasti bukan gitu. Dilihat dari pilihannya ya, karena Pak ya. mengandung 0. Dari pilihannya. Lihat dari Hah? pilihan. Nanti Lihat saya dari pilihan nanti jawaban. saya caranya saya ya. Ya, Bu. Ya dilihat dari pilihan jawabannya ya, Pak ya. Ya ini saya coba analisakan gitu. Nanti saya jawabkan nanti. Oke. Nah, T lebih dari setengah. Ya bisa misalkan jawabannya nanti 3 atau 4. Berarti ini yang benar gitu. Nah, ini masih bisa. Maksudnya belum boleh. Ya. Nah, di sini C pasti salah karena dia mengandung 0. Nah, D itu pas di setengah. Artinya kalau jawaban kita memang setengah ya berarti dia yang benar gitu. Ternyata kalau jawaban kita 4 umpama, berarti ini yang benar nih. B. Nah, ini tidak sama dengan setengah. Tidak sama dengan setengah itu bisa juga 0. Nah, berarti ini salah. Nah, jadi jawaban kita yang paling mungkin ada B sama D. Sekarang kita periksa. Nah, cara meriksanya tadi udah udah caranya gini. 1 berarti 1, 2, nah, terus 1. Nah, gitu ya. Terus 1 T kemudian 2. Ingat ya, dia tidak mengandung. Seandainya jawabannya min 1, boleh. Min 2 boleh. Sama dengan gitu boleh. Tapi dia bukan 0. Kalau yang tadi kan ada persamaan ya, tidak ada nilainya gitu ya. Oke, terus ini berapa lagi nih? Nah, ini 2, 1, 4. Berarti 2, 1, 4. Nah, jadi kita letakkan di sini pemisahnya 1, 2, kemudian 1 T, kemudian 2, 1. Nah, jadi determinannya tidak 0, bukan tidak sama dengan 0, tapi tidak 0. Oke, kalau kita kalikan diagonalnya, tidak 0, Pak. Tidak 0 sama tidak sama. Diagonalnya, tidak 0 gitu, Pak. Gimana, Bu? Determinannya tidak 0. Ya, tidak 0. Ya, bukan tidak sama dengan ya, tapi tidak 0. Tidak 0 itu. Nah, gitu. Tidak mengandung 0 ya. Jadi kalau determinan 0 dia tidak ada nilainya gitu maksudnya. Sebenarnya 1 dikali T dikali 4. dinyalain suaranya. 4T ditambah 2 dikali 2 dikali 2. 8. 8. Nah, 1 dikali 1 dikali 1. 1. 1. Nah, ini kita misalkan 0 ini. Kenapa dibuat 0? Karena nanti jawabannya itu kalau dia 0 berarti bukan gitu ya. Tinggal bikin bukan. Kalau yang tadi kan persamaan saja. Kalau persamaan ya seperti S di 2T. Nah, jadi ini supaya ada penyelesaian dibikinlah tidak 0 gitu. Oh, ya ya, oke. Nah, paham ya? Ini terus mana? Ini 1 dikali T dikali 2. 2T. Terus 1 dikali 2 dikali 1. Terus 2. Terus 2 dikali 1 dikali 4. 8. Nah, berarti 4T dikurang 2T. Berarti 2T kan. 8 ditambah 1, 9. Di sini 10, berarti min 1. Karena 9 dikurang 10. Nah, berarti T-nya dapatlah setengah. Ini kan mendukung. Kenapa? Saat T-nya setengah, dia penyelesaian. Berarti jawabannya D. Nah, gitu. Kalau di sini, kalau dibuatnya sama dengan, nah ini jadi 2 jawaban. Karena sama dengan ini mengandung setengah gitu, Bu. Nah, jadi kenapa saya tidak memilih yang B? Karena ini tidak mengandung setengah. Nah, tapi misalkan T-nya kita ketemukan 2, maka ini jawabannya. Nah, gitu. Yang dicari yang bukan sama dengan 0 atau yang harus sama dengan 0, Pak? Nah, ini kan supaya jadi penyelesaian, kita letakkan sama dengan 0 dulu. Kenapa? Karena dia hasilnya ini ternyata tidak sama dengan 0 gitu.
Kalau misalkan Berarti gini, itu tidak sama 5 dengan di- setengah, Pak. dia tidak nol, ya. Tidak nol bukan berarti dia misalkan 1 jadi jawaban 5 dikurang 5 gitu. 0 nih kan. Nah, 0 kan sama dengan 0 ya. Nah, bukan Ya. gitu. Nah, jadi supaya kalau misalkan kita tak bikin sama dengan 0, maka 2T dikurang 1. Ini kan tidak ada jawaban jadinya. Tidak menyelesaikan, tidak selesai masalah kasusnya. Jadi nanti ada 2 syarat ya sebenarnya ini. Yang pertama syaratnya mendukung. Yang kedua tidak terkandung 0. Tidak mengandung 0. Nah, setengah kan T sama dengan setengah kan tidak mengandung 0 tuh. Tepat dia. Jadi kalau garis tepat di setengah gitu. Tidak mengandung 0. Tapi kalau ini kan bisa tidak sama dengan setengah, bisa saja 1, bisa 2 gitu. Yang ini bisa saja 0 gitu. Jadi dia tidak mengandung 0 intinya. Pak, Oke ya, boleh ini kan, kita seperti gini lah. kenapa jadinya jawabannya yang D, Pak, bukan yang B, Pak? Kenapa jawabannya yang D, Iya, bukan yang B? ya. Karena dia T-nya bernilai setengah. T-nya bernilai setengah, sementara yang B tidak mengandung setengah. Oh, berarti Lebih dari setengah setengah, bisa 1, bisa 2. Ya. 1/2 masuk penyelesaian berarti. Ya, betul. Dia selain daripada 0. Jadi Oh ya, selain dari 0 gitu. Kalau 0 tak boleh. Tidak jadi ini dia. Tidak jadi himpunannya gitu. ya Pak. Oke Kalau ya? hasilnya 0 tidak jadi himpunan, Pak. Ya, betul. Iya, Mbak, ya. Determinannya, ya. Kalau bukan himpunan ya. Iya. Ini kan kalau misalnya T-nya sama dengan setengah kan hasilnya 0, Pak, kalau misalnya dimasukin. Padahal kita mencari nilainya nggak sama dengan 0. Nah, itu loh, gini, Pak. Bu. Gimana, Pak? Bingung, Pak. Oke, gini ya. Bukan yang E ya, itu- Pak? Nah, betul. Gini ya. T-nya itu T-nya kan ditanyanya T. Nilai T itu himpunan semua nilai T yang mungkin. Nah, yang mungkin itu ya. Nilai T-nya yang mungkin ya. Artinya himpunan semua ya. Ya. Oh, berarti B. Kalau semua berarti Semua, Pak. Kenapa Ya. jawabannya nggak E? Yang Pak, karena syarat mempunyai basis itu determinan tidak sama dengan 0 kan? Iya, itu Pak, berarti 0, Pak. itu Yang yang saya iya. Pak. iya ya, kalau disubstitusikan setengahnya jadi 0 ya. malah Wah, jadi itu 0, loh. padahal dari tadi kan kita nyarinya yang tidak sama dengan 0, Pak. Oh iya iya. Sebentar, Oke ya. sebentar. Jawabannya E. Sorry. Jadi jawabannya E ya, karena dia kalau substitusi T-nya setengah jadi 0 nanti dari kasus ini ya. Mohon maaf. Kan yang Oke. bukan 0 ya, berarti yang E. Ya. Oke ya. Ya, Pak. Mohon maaf. Aduh. Sorry ini. Pak Udin, Ya, Mas. Pak saya kok pernah dengar kalau nulis vektor, pernah tahu ini kalau nulis vektor kok ke bawah ya, bukan ke samping ya ini nulisnya. Nulisnya dalam bentuk baris ke bawah ya, Mas? Gitu. Iya, ke bawah. Iya Pak, setahu saya juga gitu Pak, ke bawah. Oke. Sekarang Iya, ini ya. Sekarang kita coba soal ini. Ya, tadi saya nyoba ke Untuk bawah. Ya. Untuk soal ini Nulisnya ke bawah kebetulan gitu ya. sama, Kak. Untuk soal ini kebetulan samping dan ke bawah sama, kebetulan sama. Sama ya, Mas? Enggak sama. Kalau yang lain tadi beda, Pak, hasilnya, Pak. Sama. Tapi kalau yang tadi beda. Nah, yang mana yang beda nomor berapa, Mas? Nomor berapa? Yang tadi. Yang berapa tadi? Ini. Ini ya coba dijawab dulu, Pak. Ini. Sama yang tadi itu Pak Nau. Ini ya, Mas? Juga. Aku nyoba yang barusan itu sama, barusan Bukan. itu sama. Hasilnya -1 tadi Pak kayaknya Pak.
Hasil min 1. Ini. Iya Pak, yang ini Pak. Oke, jadi